Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Salsabila Faturiski dari kelas 12C. Di sini aku akan menjelaskan salah satu materi sosiologi yaitu tentang perubahan sosial. Di sini aku akan menjelaskan tentang definisinya, penyebabnya, teorinya, dan juga bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisinya. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan suatu pergerakan yang terjadi pada manusia yang merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis dan juga merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Lalu selanjutnya ada penyebab masyarakat memiliki kecenderungan untuk berubah. Yang pertama yaitu perasaan tidak puas, yang kedua yaitu selalu menginginkan kebaruan, ketiga masyarakat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan, yang keempat lingkungan yang berubah, yang kelima yaitu bersikap terbuka dengan hal-hal yang baru, dan yang terakhir adalah kebutuhan yang semakin kompleks. Nah, perlu diketahui perubahan yang mengalami kemajuan atau bersifat positif disebut progres. Dan sebaliknya, jika perubahan yang mengalami kemunduran atau bersifat negatif disebut regres. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan sosial. Maksudnya, alasan kenapa perubahan sosial itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu ada teori siklus, yaitu berulang-ulang. Maksudnya di sini adalah perubahan yang terjadi saat ini itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan juga jika perubahan terjadi sekali, maka perubahan ini tuh akan terus berulang kembali di zaman yang akan datang. Contohnya yaitu gaya berpakaian yang di zaman dahulu terkenal, kembali terkenal lagi di zaman sekarang dan banyak orang memakainya. Contohnya itu celana cutbray. Selain gaya berpakaian, itu ada selera musik dan juga gaya potong rambut. Lalu yang kedua ada teori perkembangan yaitu menuju tujuan khusus. Artinya di sini yaitu jika kita mempunyai tujuan, perubahan itu akan selalu terus-menerus terjadi sampai tujuan khusus itu tercapai. Contohnya yaitu ada handphone, yang di zaman dahulu handphone tuh memiliki banyak sekali tombol, lalu lama-lama berkurang tombolnya menjadi sedikit, dan sekarang sudah tidak ada tombol menjadi layar touchscreen. Selain handphone yaitu ada earphone dan juga televisi. Lalu selanjutnya teori yang ketiga adalah teori gerakan sosial. Maksudnya itu pergerakan yang membuat perubahan. Perubahan di sini terjadi apabila terdapat sekelompok orang yang memiliki keresahan yang sama dan mereka ingin perubahan. Sekelompok orang ini tuh disebut agent of change. Contohnya yaitu demo buruh. Demo buruh meminta kenaikan gaji, meminta cuti lahiran. Lalu keempat ada teori modernisasi, yaitu mengikuti industri barat. Pokoknya, apapun perubahan yang terjadi di industri barat, pasti akan diikuti juga di sini. Contohnya yaitu fashion, pola pikir, dan juga teknologi. Nah, setelah memahami teori-teori perubahan sosial tadi, kita akan masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, yang pertama, kita akan membahas bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu adalah evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat dan juga bertahap. Biasanya orang-orang tuh nggak menyadari adanya perubahan ini. Contohnya yaitu perubahan HP, televisi, dan juga radio. Lalu ada revolusi. Perubahan ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan juga terjadi secara cepat. Pasti orang-orang akan menyadari adanya perubahan. Contohnya yaitu ada proklamasi kemerdekaan, terus juga ada seseorang yang terkena PHK, dari seseorang itu bekerja menjadi nganggur. Lalu selanjutnya bentuk perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Ada perubahan besar dan juga perubahan kecil. Perubahan besar ini membawa dampak yang besar dan juga beruntun. Contohnya yaitu urbanisasi. Lalu ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini tidak membawa dampak yang besar dan juga beruntun, hanya berdampak pada sekelompok orang saja. Contohnya yaitu perubahan mode berpakaian. Lalu ada bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini memang diinginkan untuk terjadi, sudah ada step by stepnya, visi dan misinya untuk mencapai perubahan tersebut. Contohnya itu ada keluarga berencana, Jakarta tanpa polusi, Jakarta hijau, Jakarta tanpa sampah plastik. Lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini terjadi begitu saja tanpa direncanakan manusia. Contohnya yaitu pelaksanaan pernikahan yang semakin simpel karena dianggap lebih murah dan juga praktis. Akibatnya menjadi lunturnya eksistensi pernikahan dengan adat istiadat. Lalu yang terakhir ada bentuk perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Itu ada perubahan struktural dan juga perubahan proses. Perubahan struktural ini terjadi secara terstruktur, dari yang nggak ada menjadi ada, menyangkut hal-hal vital kehidupan atau dasar-dasar kehidupan. Contohnya yaitu munculnya perubahan undang-undang baru,
adanya PJJ akibat COVID-19. Lalu selanjutnya ada perubahan proses. Perubahan ini hanya menjadi penyempurna dari perubahan sebelumnya. Sudah ada, tetapi dimodifikasi menjadi lebih baik lagi. Contohnya yaitu perubahan kurikulum dari kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, dan kurikulum merdeka. Lalu selain itu ada perubahan ojek pangkalan menjadi ojek online. Sekian penjelasan singkat dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.